Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Yusuf Panggo. Pada kesempatan ini ingin berbagi, sharing pesan firman Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Di dalam terjemahan yang lain mengatakan, taburkanlah benih pada pagi hari dan jangan bermalas-malas pada sore hari. Karena engkau tidak tahu mana yang akan memberikan hasil. Mungkin juga keduanya. Mulailah menanam di pagi hari dan jangan berhenti bekerja sampai sore. Engkau tidak tahu apa yang membuat engkau kaya. Mungkin semua yang engkau kerjakan akan berhasil. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Salomo di hari tuanya, Roh Kudus menuntun dia untuk menuliskan di dalam kitab Pengkhotbah, memberikan pesan bagi kita sebagai orang percaya sampai hari ini untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab pada waktu kita bekerja. Bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan, maka sangat naif Bapak Ibu Saudara. Ketika orang Kristen dia dibayar gaji, harusnya masuk jam 8, tapi dia datang jam 10. Engkau terima gaji, engkau tidak tahu malu, dan hidupmu menjadi batu sandungan. Seharusnya kalau kerja jam 8 pagi, pulang jam 3 sore, ya engkau lakukan pekerjaanmu itu dengan ketulusan. Bahkan firman Tuhan bilang, jangan memberikan istirahat tanganmu, ya, bekerja dari pagi sampai sore hari, karena engkau tidak tahu mana yang akan memberikan hasil. Bekerja dengan ketulusan hati, bekerja dengan kejujuran, dengan kesungguhan, dan di balik setiap pekerjaan yang kita kerjakan dengan tulus, bukan karena uang, karena upah, percayalah ada hal yang baik yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena terkadang kita tunggu dulu, oh gajinya sekian, oh penghasilan sekian, baru kita mau bekerja. Menurut firman Tuhan pada kesempatan ini, setiap ada kesempatan untuk bekerja, marilah bekerja. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Terkadang ada orang, Bapak Ibu Saudara, dalam pengalaman pelayanan, orang mengeluh. Ya, saya jumpai, wah tidak ada pekerjaan, saya susah sekali, tidak punya penghasilan. Tapi begitu diberikan pekerjaan, mulai mengeluh. Aduh, pekerjaan ini kok berat ya, susah ya, saya lebih baik resign aja, saya lebih baik berhenti. Kamu berkata bahwa kamu sudah terbiasa dengan kesusahan. Dan begitu ada pekerjaan yang diberikan, justru engkau berkata, wah pekerjaan ini sulit, dan akhirnya engkau mungkin berhenti dan tidak mau bekerja. Sesungguhnya engkau sedang diikat dengan kemalasan. Kalau engkau mengerti apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6 ini, engkau sebagai orang Kristen menyadari, tugas saya bekerja saja. Hasil akan Tuhan berikan. Kesempatan yang ada, lakukan pekerjaan Anda dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 dan 5 dengan jelas memberitahukan kepada kita, jika engkau selalu menunggu keadaan yang sempurna, kalau kita tunggu dulu pekerjaan yang bagus, posisi yang bagus, baru kita berpikir ini pekerjaan, tanpa mau melatih diri kita setiap hari bekerja berusaha, maka jujur kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 5, jika engkau selalu menunggu-nunggu keadaan yang sempurna untuk menabur, engkau tidak akan menuai. Tidak akan ada sesuatu pun yang dapat kau hasilkan. Sama seperti manusia tidak dapat mengetahui jalannya angin atau bagaimana tubuh bayi dibentuk dalam kandungan ibunya dan nafas hidup dihembuskan ke dalamnya, demikian juga manusia tidak dapat mengetahui cara kerja Allah. Lakukan bagian kita, bekerja saja, menabur saja. Nanti biarlah Tuhan yang mengatur hasilnya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca, Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, ada beberapa hal yang tidak dapat diyakini. Orang harus mengambil kesempatan, barang siapa menunggu cuaca yang baik, tidak akan pernah menanam benih. Barang siapa takut bahwa setiap awan akan membawa hujan, maka tidak akan pernah memanen hasil. Engkau tidak tahu kemana angin bertiup, dan engkau tidak tahu bagaimana anak bertumbuh di dalam kandungan ibunya. Demikian juga halnya, engkau tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah, dan Dia membuat segala sesuatu terjadi. Tugas tanggung jawab kita di ayat 6 bilang apa? Taburlah benihmu pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ayat ini jelas, Pengkhotbah 11 ayat 4, 5, 6, yaitu bahwa seperti kita bekerja, kita tidak tahu ini beruntung atau tidak. Seperti juga kita tidak tahu bagaimana Tuhan membentuk seorang bayi di dalam rahim ibu dan menghembuskan nafas. Kita juga tidak tahu pergerakan arah angin. Tetapi semua itu diatur oleh Tuhan. Nah,
Alkitab mengajarkan kepada kita, hari ini mari kita bekerja saja. Jangan bermalas-malas, jangan tidur-tiduran saja, jangan menganggur supaya hidupmu jangan jadi beban bagi keluarga, terakhir beban bagi negara. Tapi di usia produktif engkau yang masih muda, mari bekerja, lakukan pekerjaan. Dan firman Tuhan bilang, percayalah apa yang engkau kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Ingat, mari jangan bermalas-malas kita bekerja. Mari kita memulai hari dengan berdoa meminta pimpinan Tuhan, kita bekerja dengan sungguh-sungguh seperti firman Tuhan berkata, mulailah menanam di pagi hari dan jangan berhenti bekerja sampai sore. Engkau tidak tahu apa yang membuat engkau kaya. Mungkin semua yang engkau kerjakan akan berhasil. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab dalam hidup dan stop dengan menggerutu bersungut-sungut. Pikirkanlah bagaimana kita lakukan tanggung jawab kita dengan bekerja sungguh-sungguh, lakukan bagian kita dan percayalah, seperti Tuhan membentuk seorang bayi di dalam rahim ibu, kita tahu itu dahsyat dan ajaib. Kita tidak tahu bagaimana Allah menghembuskan nafas di situ. Demikian juga kita bekerja saja dan lihat nanti Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Kita hanya akan terkagum-kagum dan mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara kita menjadi bijaksana, menjadi orang Kristen yang selalu menjadi berkat di tempat engkau bekerja, supaya melalui kehidupanmu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.